Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Hilda T.J. Januar, NIM 1803030, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai latar belakang judul skripsi saya, yaitu upaya pencegahan pemutusan mata rantai COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. CO diambil dari corona, VI virus, dan D diseases atau penyakit. Sebelumnya penyakit ini disebut 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis virus flu biasa WHO 2020. Coronavirus 2019 COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan coronavirus 2 SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu menyebar secara global di seluruh dunia yang mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia hingga hampir 200 negara di dunia terjangkit oleh virus ini, termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini yang disebut dengan istilah lockdown atau social distancing. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai 1 bulan, penyakit ini telah menyebar ke berbagai provinsi lain di Cina, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus. Kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020, yaitu coronavirus diseases atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas. Kasus terbaru pada tanggal 19 Agustus 2020, WHO mengumumkan COVID-19 terdapat 20.162.474 kasus konfirmasi dan 737.417.000 kasus meninggal, di mana angka kematian berjumlah 3,7% di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.026.954 kasus dengan spesimen diperiksa dengan kasus terkonfirmasi 132.138.000 positif COVID-19. Sedangkan kasus meninggal ialah 5.968 kasus, yaitu 4,5%. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun adanya kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Munculnya pandemi COVID-19 yang merubah hampir seluruh sistem tatanan kehidupan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi menyatakan bahwa COVID-19 menjadi pandemi global dan meminta ke semua negara untuk melakukan upaya maksimal dalam membatasi penyebaran maupun jumlah kasus COVID-19. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang
awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran, virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini, di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh dunia, di antaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah, bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya. Terkait aktivitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak, terutama pemerintah, yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona juga dapat dicegah dengan berbagai upaya. Pengetahuan mendalam mengenai gejala dan penularan virus tersebut penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kebugaran tubuh harus ditingkatkan. Beberapa upaya untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu sering mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik, menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar, menghindari menyentuh wajah dengan tangan, menjaga jarak dan mengenakan masker, serta melakukan aktivitas di dalam rumah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya pencegahan pemutusan mata rantai COVID-19 atau coronavirus di SAISIS 2019 di Wesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kota Kupang. Ini adalah data pertama di mana COVID-19 beredar. Sekian dan terima kasih, selamat sore.